wa al wa musnadin lil ismi tamyizun asab bil jarri kelawan jar bil jarri kelawan bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun asab bil jarri kelawan jar bisa kemasukan huruf jar bisa menjadi mudhaf wa tanwini dan kemasukan tanwin wa nida dan kemasukan huruf nida atau menjadi nada wa alan kemanjingan al wa musnadin lan den sandarake lil ismi maring isim tamyizun utawi pembeda hasola kang hasil opo tamyiz. Jadi bil jarinya jadi khobar muqaddam. Bita kelawan ta bita fa'alta kelawan ta elafat fa'alta wa atat manta elafat atat wa yaf'ali lam ya'lafat yaf'ali bita iku kelawan bita fa'alta iku kelawan ta'elafat fa'alta wa atat lan ta'elafat atat wa yaf'ali lan ya'lafat yaf'ali wa nuni akbilanna lan nunelafat akbilanna fi'lun utawi fi'il yang jali kang pertela opo fi'il siwa uma utawi sakliyane isim lan fi'il al harfu iku huruf hal kaya lafad hal wa fi lan fi walam lan lan fi'lun mudhari'un utawi fi'il mudhari' iku yali ngiringi apa lam sebenarnya kalam yasham lam yasham contohe koyo lam yasham jadi yang bener lam yali ngiringi opo lam lam kaya syam koyo yasham masukkan lam yasham wa madiyal af'ali lan ing fi lan ing madine piro-piro fi'il ditak kelawan tak mis beda ake sira wasim lan nyiri ake sira min nuni kelawan nun fi'lal amri ing fi'il amar in amrun senejan utawi amr iku fuhima dan fahamake opo amr. Nah bed ini
Bijarri wa tanwin wa nida wa al wa musnadun bil ismi tamyizul isol itu menerangkan tentang isim dan ciri-cirinya. Kalau di dalam kitab ini bijarri wa tanwin ila akhirih itu simpel ya. Ciri-cirinya itu pertama kemasukan huruf jar pasti isim atau dibaca jar. Dibaca jar itu yang bisa jadi karena menjadi tapi bisa menjadi mudhaf ilaih. Yang kedua wa tanwini masukkan tanwin. Yang ketiga wanida memasukkan huruf nida alias menjadi munada. Jadi huruf nida hurufnya yang dipanggil namanya munada. Ya Fatimah itu berarti Fatimahnya munada. Gak akan mungkin ada munada yang terbuat dari fi'il. Ya fa'ala tuh gak ada. Ya qari al-Quran, wahai orang yang membaca Al-Quran. Yang pasti qari Al-Qurannya tuh qarinya itu isim. Ya Zaid itu isim. Munada tidak akan mungkin terjadi pada kalimat fi'il. Wa musnadin lil ismi, kemudian menjadi musnad ilaih. Musnad ilaih itu adalah sebuah kalimat yang disandarkan pada pekerjaan. Apakah pekerjaan harus fi'il? Enggak. Pekerjaan itu bisa berbentuk isim juga. Ini contoh musnad ilaih. Zaidun qaimun, Zaidun utawi Zaid iku qaimun ngadeg sapa Zaid. Jadi kata-kata Zaid itu bisa berdiri tegak karena adanya qaim. Kalau tidak adanya qaim maka tidak ada penjelas bagi kegiatan si Zaid. Begitu ya. Maka Zaid ini namanya musnad ilaih. Zaidun qaimun, ya qaimun isim juga. Zaidun jadi mubtada, qaimun jadi khabar. Zaidun qaimun. Cuman andaikan qaimunnya hilang, menjadi Zaidnya saja, maka keterangan Zaid dan kegiatannya nggak jelas. Maka apa-apa yang disandarkan pada kalimat fi'il dan yang punya arti fi'il, maka itu namanya adalah musnad ilaih. Nah, musnad ilaih itu pertama mubtada, yang kedua fa'il, yang ketiga naibul fa'il, yang keempat maf'ul bih. Nah, itu musnad ilaih semua. Yang ketiga isimnya kana. Ya isimnya kana, ya isimnya kana berarti kan fa'il. Zaidun qaimun, Zaidun utawi Zaid iku qaimun ngadeg berarti musnad ilaihnya Zaid. Qama Zaidun berarti yang jadi musnad ilaihnya Zaid lagi. Paham ya? Ra'aitu Zaid, Zaidun, doroba Zaidun Amron. Berarti yang jadi musnad ilaih dua. Yang pertama Zaid, yang kedua Amron. Duriba Zaidun. Yang jadi musnad ilaih ya Zaid lagi. Begitu ya. Asbaha Zaidun muhandisan. Maka yang menjadi musnad ilaih Zaid lagi. Itu namanya musnad ilaih. Jadi sebuah kalimat yang sebenarnya harus disandarin, nyender. Musnad ilaih nyender. Kalau nggak nyender Zaidun qaimun, kalau Zaidnya nggak nyender qaimun tuh mau ngapain Zaid? Gitu loh. Masa cuma Zaid doang? Nggak bisa. Zaidnya sampai berdiri. Begitu juga fi'il fa'il. Doroba Zaidun, Zaid mukul. Jadi kita menyebutkan kata Zaid itu ada keterangan
keterangannya biar zaidnya itu ngandelin atau nyender pada keterangan tersebut. Nah, itu yang memakan dengan mustad. Nah, setiap mustad itu pasti kalimat isim. Wa musnadin lil ismi. Ini bisa jadi lil isminya khobarnya ternyata bukan mil jarinya. Ya. Wa musnadin lan den sandara lil ismi iku kadu isim tamyizun utawi pembeda hasola kang hasil apa isim gak tahu tamyiz. Begitu ya. Kita fa'alta wa atat wa yafani wa nuni akbilan objek azama sakit. Kita fa'alta wa atat wa yafani wa nuni akbilan fi'lun yanjali. Sekarang masuk pada ciri-ciri kalimat fi'il. Jadi kalimat isim tadi ciri-cirinya itu dengan satu bait aja simpel bil jari. Pertama sebab jar, entah itu kemasukan huruf jar atau dibaca jar. Maksudnya gitu. Kemasukan huruf jar ya pasti dibaca jar. Dibaca jar ya belum tentu kemasukan huruf jar. Bisa jadi ya jadi mudhof ilaih dibaca jar, majrur. Menjadi naatnya man'ut yang dibaca jar ya akhirnya dibaca jar juga begitu. Wa tanwin jelas, wanita jelas, wa al ya jelas, wa musnadin yang mencakup semua, yang musnadin lil ismi tamyizun hasol. Kita fa'al sekarang ciri-ciri kalimat fi'il, ciri-ciri kalimat fi'il itu kemasukan taknya lafad fa'alta, taknya lafad atat. Kenapa yang disebutkan dua? Ilmadi ini ya kaitannya ya, fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuna fa'altuna. Nah kalau fa'ala alif tasniyah bisa masuk isim dan bisa masuk fi'il. Fa'alu wawu jama ya bisa masuk ke fi'il madhi, bisa lagi masuk ke fi'il mudhari gitu ya. Bisa juga masuk kemana ya isim jamu mudzakkar salim. Maka ciri kalimat isim adalah fa'alta, kemasukan tak yang punya arti ya fa'alta. Fa'alta itu nanti merembet tak tuma tum ti tuma tunna tuna, itu loh maksudnya. Nanti ya tuh. Jadi kalau fi'il madhi itu kan kenapa tidak disebutkan alif tasniyah? Karena alif tasniyah bisa masuk pada kan fi'il madhi kemasukan alif tasniyah juga. Fa'ala tuh ada alifnya. Alif itu menunjukkan arti dua, maka namanya alif tasniyah. Maka bukan milik fi'il aja gitu. Maka jangan diklaim sebagai ciri-ciri kalimat fi'il. Fa'alu itu juga wawu jamak, jangan kamu klaim dong itu juga punya kalimat fi'il doang, kalimat isim. Fa'alat, ayo isim punya enggak punya, maka jadikan dia wa'atat. Fa'alata itu ada alif taknisnya, ada taknya. Taknya itu namanya tak taknis muharrik. Dan tak taknis itu ada tak taknis sakinah, ada tak taknis mutaharrikah. Tak taknis mutaharrikah itu yang contohnya fa'alata. Nah fa'alata itu masuknya bukan di fi'il saja, tapi di jamak muannas salim. Cuman kalau jamak muannas salim muslimatun, rafa'nya dibaca doma, muslimatin rafa'nya dibaca. Kalau fa'alata taknya tak berharokat karena nyender pada alif tasniyah gitu lah ya, berharokatnya berharok fathah. Tapi ingat ini adalah tak taknis mutaharrikah yang bukan hanya nempel pada fi'il tapi bisa nempel pada isim.
Jadi kalau taknis sakinah nempel pada kalimat fi'il pasti. Makanya wa atat. Itu. Kalau taknis mutaharikah enggak hanya nempel pada kalimat fi'il, isim juga ada. Jadi cuman fa'alat, fa'alata gitu. Fa'alna, nanti fa'alna itu ciri-cirinya ada dalam apa namanya? Ada dalam kalimat fi'il juga. Bentar, kalau fa'alna kenapa nggak sebutin? Wa nun yakbilanna masuknya nanti. Coba nanti kamu di ini ya, di apa namanya? Soalnya nun taukid pun itu apa jangan-jangan nun taukid itu nggak dimasukin karena inna gitu. Ya jangan-jangan inna juga nunnya nun taukid. Bukan hanya mobil fi'il. Nun taukid, nun jamak iswah. Ya, nun jamak iswah. Wallahu a'lam. Wa yaf'ali, kemudian yaknya lafadz if'ali. Nah, ini juga nun jamak niswanya nggak disebutin. If'al, if'ala, if'alu, if'alat, if'alata, if'alna. Nggak ada if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Di belakangnya juga ada apa namanya? Nun. Tapi nyari tentang nun jamak niswahnya. Kenapa nun jamak niswah tidak dimasukin? Kalau nun taukid sih, tapi inna nun taukid. ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت والمراد بها تاء الفاعل وهي المضمومة للمتكلم فعلت berarti ya المتكلم نحو فعلت والمفتوحة للمخاطب فعلت نحو تباركت والمكسورة للمخاطبة berarti fa'alti. Nahu fa'alti wa yamtazu aidan bita'i atas wal muradu biha ta'ut ta'nis sakinah wa nahwu na'imat wa bi'sat, nikmat wa bi'sat. Fahtarazna, lalu kami membedakan bisakinati anil lahiqati lil asma fa innahu takunu mutaharikan biharakatil i'rab. Nahu hadhihi muslimatun wa ra'aitu muslimatan wa marartu bi muslimatin wa min al-lahiqati lil harfi nahwu lata wa lat wa rabbat wa thammat wa amma taskinuha ma'a rabb wa thamma fa qalilun nahwu rabbat wa yamtazu aidan biya'i if'ali wal muradu biha ya'ul fa'ilah yaknya fa'il if'ali if'alna wa tulhaqu fi'lul amri thumma idribi wal fi'lul mudhari nahwu tadribina wa innahu musannifu ya'ifa wa lam yaqul ya'ul li anna hadhihi tadkhulu fiha ya'ul mutaqallim wa hiya la tufrasu bil fi'li wal takunu fihi taqrimi bil asana ini laqayah nan jamak niswahnya wa nabiya ulfa ma taqaddama wa hiya kalau bisa cariin sudah illa fil fi'li wa mimma yumayyizul fi'lu nuna akbilanna. Jadi nun jamak niswahnya enggak disebut. Jamak niswah itu apakah ada pada isim? Enggak ada. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali yaknya lafat if'ali. Berarti kalau fi'il amr, kenapa cuma yaknya if'ali? Karena yaknya if'ali yang bisa menjadi ciri-ciri kalimat fi'il. Fa'al, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna.
Ya berarti bisa jadi ciri-ciri ini semuanya juga bukan hanya miliknya kalimat fi'il, tapi bisa dimiliki oleh kalimat yang lain. Nah, PR-nya kenapa nun jamak niswa tidak dimasukkan? Kalau kelupaan sih mungkin, kitanya nggak tahu. Wa nuni akbilanna, kemudian nunnya lafaz akbilanna. Nah, akbilanna itu namanya nun taukid. Nun taukid itu hanya bisa masuk pada kalimat fi'il, nggak bisa masuk pada kalimat isim. Bedain ya antara nun taukid. Kalau nun taukid itu harokat terakhirnya hidup, yaf'alanna, atau yang khafifnya, khafif itu yang sukun, yang ringannya yaf'alan, gitu ya. Fi'il madi idribanna, taknya tuh hidup, idriban, nah baknya tuh hidup. Kalau nun jamak niswa sukun, idribna, yadribna, baknya. Jadi kalau nun jamak niswa itu berharokat fathah. Kalau nun jamak niswa itu berharokat fathah. Kalau nun taukid, pertama bisa sakil, kedua bisa khafif. Kalau sakil itu berarti ada tasdidnya, syiddahnya itu sakil. Kalau yang tidak sakil berarti khafif. Khafif itu yang sukun. Nah, begitu juga inna juga ada yang sakil, ada yang takhfif. Asyhadu alla. Nah, annya itu inna wa watuha itu. Bukan annya ngento, bukan. Asyhadu alla, asyhadu nyakseni sapa ingsun ing setuhune patuan. Anna asalnya cuma pengen ditakfif karena mengandung dhamir sya'an, ing setuhune kelakuan. Gitu. Jadi inna atau anna saja ada yang mutsaqqal sakil, ada yang mukhaffaf takhfif. Kalau mutsaqqal di syiddah, kalau mukhaffaf berarti di sukun. Udah itu aja. Nah, kalau nun jamak niswa itu nun yang menunjukkan arti perempuan banyak. Ciri-cirinya adalah mabni sukun akhirnya. Di belakangnya tuh yadribna, alna. Nah, baik. Fi'lun yanjali. Baik. Fi'ilnya kelihatan. Ya. Wa humal harfu, selain fi'il dan isim itu al harfu, yaitu kalimat huruf. Kalimat huruf apa saja? Hal, fi, lam. Begitu. Ya. Kenapa hal dulu? Ya karena hal bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Hal zaidun qaimun, hal qama zaid, gitu. Itu hal. Yang kedua fi. Kalau fi hanya masuk pada kalimat isim, tapi huruf juga huruf jar. Kalau lam, huruf nafi, masuk pada kalimat fi'il. Nah, tapi fi'lun mudhari'un yali lam kayasyam, yang bisa beriringan dengan lam itu ya hanya fi'il mudhari'. Fi'il madi nggak bisa, fi'il amr juga nggak bisa. Ya, oke. Wa madiyal af'ali bid. Oke, tadi fi'il mudhari' ya. Sekarang wa madiyal af'ali bid ta'miz wasim. Fi'il madi. Fi'il madi itu bisa dibedakan dengan kalimat fi'il yang lain dengan ada tak di akhirnya. Tadi tuh altu, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Nah, contoh wa madiyal af'al bit ta'miz ay mayyiz madiyal af'al bit ta'i wal muradu biha ta'ul fa'il wa ta'ut ta'nisis sakinah wa kullun minhuma la yadkhulu illa 'alal madi. Ya, tabarakta ya dzal jalali wal ikram wa ni'matil mar'atu hindun wa bi'satil mar'atu da'dun. Itu ya. Jadi bedakan antara mudhari', madi dan amr itu miz dengan
ciri-cirinya madi sendiri. Madi itu ciri-ciri khasnya dengan tak. Baik itu taknya tak rofa mutaharik ataupun tak nisakinah. Wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Lalu cirikan juga fi'il amr. Jadi ini sekalian membahas tentang fi'il itu 3. Yang pertama mudhari, kemasukan ciri-ciri khasnya lam. Yang kedua ya lam, bisa kemasukan lam gitu. Yang kedua fi'il madi, ciri-ciri khasnya bisa kemasukan tak. Kemudian nun, ciri-cirinya itu ya nun itu bisa nun taukid. Nun taukid ya. Aqbilanna, idribanna. Tapi fi'il mudhari bisa masukkan nun taukid. Kalau nun jamak niswah ya fi'il mudhari juga bisa masukkan jamak niswah. Nun taukid wa dalalatu 'alal amri bi sighatihi nahwu idribanna wa ukhrujanna. Fa in dallatil kalimatu 'ala amrin walam tuqbal nunut taukid faya isim fi'il wal amru illam yakuni nuni mahal fihi huwa asmu nahwu wa hayahal wal amru lan utawi kalimat fi'il isyadah ini illam yakulamun ora ana iku lalin nuni kaduen nun iku linnuni kadwin nun opo mahallun panggonan. Apabila ada fil amr kok enggak bisa kemasukan nun taukid, maka bukan namanya fi'il amr tapi isim fi'il. Fihi huwa utawi amr iku ismun isim nahwu soh. Wahayyahal sohanna nggak ada, wahayyahalanna nggak ada, maka soh hayyahal amin itu adalah bentuk dari fi'il isim fi'il. Hayyahal itu artinya datang ke sini, hayyah soh diam artinya ya. Di sini dia fasoh wahayyahal isman wa indalla alal amri. So dan hayyahal itu dua-duanya isim, tapi itu menunjukkan arti perintah. Tapi li'adami qabuliha nunat taukid, tidak menerima nun taukid. Fala taqul, maka jangan, maka enggak perlu engkau berkata sohanna wala hayyahalanna. Wa in kanat sa bi makna uskut wa hayyahal bi makna aqbil fal farik bainahuma qabulu nun taukid wa adami. Itu bedanya antara fi'il amr dan isim fi'il itu hanya terletak pada kalau fi'il amr itu bisa nerima nun taukid, itu aja. Nah contoh ya fi'il amr uskutanna, uskut yang bimakna soh itu bisa nerima nun taukid, tapi kalau sohnya nggak bisa. Akbilanna bisa, tapi kalau hayyahalanna nggak bisa. Wala yajuzu dzalika fi soh wa hayyahal. Al-mu'rab wal mabni wallahu a'lam.